Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bibit, titik, sisit. Dalam dunia yang gelap, di mana warna-warna hanya bisa dibayangkan, ada jiwa yang bercahaya lebih terang dari matahari. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang tekad, dan tentang bagaimana keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Kehilangan penglihatan itu bukan berarti kehilangan segalanya. Itu hanya bimbingan dari Allah SWT agar kita itu lebih banyak untuk belajar, lebih banyak untuk mengembangkan diri. Tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa. Ingat, kalian itu nggak sendiri. Kalian itu masih banyak orang yang sayang sama kalian. Buktiin kalau misalkan kalian semua itu bukan anak yang lemah. Karena tunanetra itu harus menjadi motivasi untuk teman-teman yang bisa melihat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Namanya Ade Ismail. Ia tak bisa melihat dunia, tapi ia bisa membaca dunia dengan cara yang berbeda. Saat ini, ia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak penyandang disabilitas netra. Keterbatasannya tak menghalangi untuk menjadi obor pengetahuan. Sebab ia tahu betul bagaimana sulitnya dulu saat masih kecil mendapatkan akses pendidikan bagi orang-orang sepertinya. Saya totally blind itu mulai benar-benar menjadi total nggak bisa melihat itu ya sekitar umur 4 tahunan ya. Ya waktu itu ya kita belum mengerti ya karena masih mungkin anak-anak, jadi ya kita pikir waktu masih kecil itu ya kita sama aja sama yang lain dengan anak-anak lain pada saat itu. Lagi. Karena pada saat itu manis, ketika saya kecil bersekolah, khususnya waktu itu di daerah saya di Samarinda di sekolah waktu itu. Memang untuk mendapatkan pembelajaran itu sangat sulit, mendapatkan sarana belajar ya, apalagi mendapatkan gedung yang aksesibel gitu. Mendapatkan alat tulis saja pada saat itu sangat sulit bagi tunanetra. Dan saya waktu itu terinspirasi oleh guru saya di sekolah. Beliau waktu itu mengajarkan saya bagaimana saya bisa membaca, bisa menulis, bisa mengenal Al-Quran. Karena saya itu secara pribadi saya ingin sekali untuk menjadi seorang guru agar bisa membantu, membagikan ilmu-ilmu ini agar tunanetra bisa menjadi maju. Or you have a preference for how you want to run? Atau kalian punya pilihan atau preferensi sendiri gimana aku mau lari? Sains tentang kayak gitu ada yang... Kendati saat ini para penyandang disabilitas netra banyak yang memiliki keterampilan khusus dan mengenyam pendidikan, namun tak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya. Penyandang tunanetra kerap mendapat stigma negatif.
banyak pintu tertutup sebelum ia menunjukkan apa yang mampu dilakukan. Stigma itu hanya bisa dikalahkan dengan keberanian. Dalam belajar saja itu kami harus bekerja 2 kali lipat dibandingkan kawan-kawan atau saudara-saudara kami yang berpenglihatan. Dan memang untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, tentu mereka harus mendapatkan pendidikan yang baik. Yayasan Rodlatul Makfufin yang berada di Tangerang Selatan, Banten adalah tempat di mana Ade mengabdikan dirinya. Selain bertugas menjadi tenaga pendidik, Ade juga diamanatkan menjadi ketua dari yayasan ini. Pesantren ini awalnya adalah majelis taklim yang diisi oleh para disabilitas netra yang ingin belajar tentang ilmu agama. Namun saat ini, Yayasan Rodlatul Makfufin berkonsep pada penyatuan antara pesantren dengan sekolah yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas netra. Maka dari itu, selain belajar agama, para murid ataupun santri juga belajar mata pelajaran yang dipelajari di sekolah umum seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sehingga kelak ketika anak-anak ini lulus, mereka akan mendapatkan ijazah yang diakui pemerintah. Saya di Yayasan Rodlatul Makfufin ini udah hampir lebih 20 tahun ya, mulai dari santri lalu pengajar dan juga dipercaya jadi pengurus. Mulai berdiri di tahun 1983 dan terus berkembang dari majelis taklim, kemudian merintis, akhirnya bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan sekolah, dan termasuk juga mulai bisa melakukan mencetak Al-Quran Braille. Jari jemari Jahira tak henti meraba bintik-bintik kecil yang ada di setiap lembaran kertas sembari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesekali ia terdiam, memastikan ia tidak salah membaca. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Belajar membaca Al-Quran Braille, Al-Quran dengan sistem tulisan sentuh yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas netra, menjadi salah satu hal wajib di pesantren ini. Walaupun sudah 3 tahun belajar membaca Al-Quran Braille, bagi perempuan yang memiliki nama lengkap Zahira Fadila Muhtar ini, kesulitan tetaplah ada. Namun semangatnya tak pernah sirna. Saya belajar Al-Quran itu pada saat 2024. Dan alhamdulillah saya udah bisa menghafal, saat ini sedang menghafal juz 4. Bisa baca bisa 30 juz, tapi untuk hafalan ini udah juz 4. Karena kalau Braille itu kita menghafal titik-titik, jadi dalam satu huruf itu ada titiknya, jadi ibaratkan rumus gitu. Walaisa zakaru Kafnya nggak ada tasdidnya. Awalnya sempat gak expect karena dulu tuh waktu belum bisa baca Al-Quran itu saya sempat lambat dalam belajar menulis. Jadi saya kira tuh ternyata belajar baca Al-Quran sama baca Latin itu lebih susah ya. Ternyata kalau menurut saya itu gampang. Karena alhamdulillah dalam kunci saya bisa membaca Latin. Dari situlah saya bisa membaca titik-titik Braille versi Arabnya. Sementara itu, ruang berukuran 4 meter persegi nampak seorang lelaki dengan mengenakan kacamata hitam telaten mengajarkan para murid satu persatu. Erwin Tarup namanya.
Ia adalah kepala sekolah di Yayasan Rodlatul Makfufin yang juga menjadi tenaga pendidik. Dan perbandingan terbalik ya, dan berbanding terbalik dengan masa. Di pesantren ini, sebagian besar tenaga pendidiknya adalah penyandang disabilitas netra, seperti Erwin. Erwin sendiri sudah 8 tahun menjadi tenaga pendidik di yayasan ini. Ya karena apa ya, karena keinginan saya sih, cita-cita saya juga dari awal pengen gitu jadi guru. Karena ya saya perhatikan, saya rasakan gitu ya. Terus anjuran dari guru-guru saya juga, saya diminta untuk menjadi guru gitu sih. Kalau hukum Newton 2 itu, ya alhamdulillah ya, dengan pengalaman kita, karena kita sesama tunanetra, dengan pengalaman kita itu bisa membuat mereka itu jadi termotivasi, jadi lebih berani, seperti itu sih Mas. Kita itu kan punya suara merdu. Ya kan? Suara merdu kita tuh Al-Quran, ya kan? Setiap titik braille adalah jejak untuk pemahaman. Setiap ayat adalah cahaya yang tak pernah padam. Bagi mereka, belajar agama bukanlah sekadar kewajiban, namun menjadi penuntun langkah dalam gelap. Sebab, hati yang penuh iman selalu memiliki mata untuk melihat jalan menuju Tuhan. Toleransi adalah satu agama dengan agama yang lain, tidak menjelek-jelekan satu agama dengan agama yang lain, agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sekitar. Karena Al-Quran itu adalah kunci utama kalau kita mau masuk surga, karena kita itu kalau misalkan kita punya pegangan Al-Quran, nanti di akhirat itu Al-Quran bakal jadi teman buat kita kalau kita lagi kesepian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Dalam pandangan Islam sendiri itu tunanetra itu tidak ada pengecualian gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu menuntut ilmu itu adalah kewajiban, terutama menuntut ilmu agama itu kewajiban. Dan itu tidak ada satu perintah dalam agama pun yang mengecualikan tunanetra, misalnya dalam sholat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah haji, itu tidak ada pengecualian, boleh tidak melaksanakan misalnya karena tunanetra. Jadi makanya pada pendiri-pendiri Yayasan Rodlatul Makfufin pada saat itu ingin mendirikan Yayasan Rodlatul Makfufin ini, tujuannya itu tadi mengajarkan mereka untuk mengenal syariat Islam dan mengenal Allah, karena itu kewajiban bagi setiap muslim termasuk tunanetra. Yayasan Rodlatul Makfufin tidak hanya menjadi tempat untuk mencari ilmu bagi para penyandang disabilitas netra. Kehangatan dan rasa saling memiliki menjadikan tempat ini layaknya rumah bagi para guru dan murid. Tiada mata tak hilang cahaya yang menjadi slogan dari yayasan ini. Mereka bersama-sama melampaui keterbatasan untuk menjadi penerang satu sama lain. Bukan berarti orang yang tidak punya penglihatan, tidak punya mata itu bukan berarti kehilangan cahaya. Artinya yang cahaya di sini yang dimaksud itu adalah cahaya ilahi gitu ya. Bahwa walaupun mata tidak bisa melihat, tetap cahaya karunia ilahi itu akan tetap bisa dirasakan oleh teman-teman tunanetra, dan tentu juga dengan cahaya itu sebetulnya tunanetra itu tidak akan kehilangan harapan, tidak akan kehilangan cita-cita. Nah, nggak usah dari bawah, kejauhan nih. Nah, coba cari yang ininya 2 berarti di sebelah kirinya. Nah, salah.
Karena mungkin satu jalan ditutup tapi sebetulnya masih banyak 1000 jalan yang terbuka. Asalkan tunanetra dan masyarakat itu mau belajar dan mau menjadi teman bagi mereka dan membantu bagi mereka untuk belajar. Nah, pasti kalau ada yang dua. Dan bagi keluarga, jangan pernah merasa sedih, merasa putus asa ketika ada anak atau anggota keluarganya yang menjadi tunanetra. Itu hanya menuntut mereka untuk mereka bisa bekerja lebih keras lagi, belajar lebih baik lagi. Dan untuk kawan-kawan tunanetra, bahwa sekarang itu kondisinya sudah semakin baik. Peluang kerja sudah semakin terbuka, ya. Pemerintah sudah menjamin untuk tenaga kerja tunanetra, ya. Fasilitas-fasilitas sudah mulai semakin diperbaiki oleh pemerintah, ya. Teknologi pun sudah banyak yang bisa membantu tunanetra untuk bisa belajar. Tinggal mereka, para teman tunanetra ini harus memanfaatkan ini lebih baik, belajar dengan lebih giat, belajar dengan semangat, mengembangkan ilmu dan terus mengembangkan pengetahuan. Kita semua nih para tunanetra bisa berkarya, kita semua para tunanetra itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Meskipun kita tunanetra, meskipun mata kita tidak bisa melihat, tapi cahaya kita di dalam hati kita tetap ada. Insya Allah dengan usaha yang kuat, dengan usaha yang maksimal dan tentu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti teman-teman tunanetra pun punya masa depan yang cerah dan mungkin bisa jadi lebih cerah dibanding saudara-saudara yang berpenglihatan.